Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kali ini kita akan membahas topik tentang ketidakberdayaan untuk mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Oke, definisi dari ketidakberdayaan di sini adalah persepsi seseorang bahwa tindakannya tidak akan mempengaruhi hasil secara bermakna atau suatu keadaan di mana individu kurang dapat mengendalikan kondisi tertentu atau kegiatan yang baru dirasakan. Ya, jadi intinya dari dua definisi di sini, ketidakberdayaan adalah suatu kondisi di mana seorang individu itu memiliki persepsi bahwa tindakan apapun yang dilakukan itu tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan hasil, ya. Nah, ketidakberdayaan ini juga merupakan salah satu diagnosis keperawatan yang sering muncul atau yang sering terjadi pada pasien dengan penyakit terminal. Ya, kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang keputusasaan. Nah, perbedaannya antara keputusasaan dengan ketidakberdayaan adalah kalau pada pasien dengan diagnosis keperawatan keputusasaan, mereka menganggap bahwa sudah tidak ada lagi sesuatu yang diharapkan, tidak ada lagi suatu hal yang bisa mereka lakukan. Ya, sedangkan untuk diagnosis ketidakberdayaan, individu atau seseorang itu mereka masih mampu untuk melakukan sesuatu, tapi mereka selalu pesimis bahwa setiap apapun yang mereka lakukan itu tidak akan menimbulkan dampak, tidak akan memberikan manfaat. Ya, itu adalah perbedaan untuk diagnosis keputusasaan dan ketidakberdayaan. Nah, selanjutnya secara umum faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan pada pasien adalah yang pertama tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan, kemudian adanya proses berduka, ya, termasuk juga pada pasien dengan penyakit terminal, kemudian pada pasien dengan harga diri rendah, kemudian pada individu yang tidak memiliki kemampuan strategi coping atau kemampuan memecahkan masalah yang efektif, kemudian kurang pengetahuan untuk mengelola masalah. Lalu, nah ini faktor yang paling sering terjadi pada pasien dengan penyakit terminal sampai pada akhirnya mereka mengalami ketidakberdayaan adalah kurangnya dukungan sosial. Kemudian kurangnya umpan balik yang positif dari orang lain dan selalu mendapatkan umpan balik yang negatif, ya. Misalkan tidak dihargai oleh orang di sekitarnya, disepelekan karena punya penyakit dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang mencetuskan terjadinya ketidakberdayaan. Nah, selanjutnya apa tanda gejala yang bisa kita temukan pada pasien dengan ketidakberdayaan? Nah, ini yang pertama, tanda gejala mayor, ada tanda subjektif dan juga objektif. Untuk tanda subjektifnya, di sini pasien mengungkapkan ketidakmampuan, kemudian juga frustasi karena tidak mampu mengatasi permasalahan. Contohnya misalkan ada pasien laki-laki, dia merupakan seorang ayah atau kepala keluarga, tapi karena penyakit kronis atau penyakit terminal yang dimiliki, akhirnya orang tersebut tidak bisa bekerja, tidak bisa menafkahi keluarganya, sehingga oleh keluarganya laki-laki tersebut disepelekan atau diabaikan. Walaupun sekeras apapun laki-laki ini bekerja, ya berusaha mencari nafkah, ya intinya dengan apapun yang masih bisa dilakukan, tapi ketika orang tersebut tidak mendapatkan umpan balik positif, tidak mendapatkan penghargaan dari orang di sekitarnya, maka hal tersebut bisa menyebabkan frustasi, gitu ya. Sehingga orang tadi punya pikiran bahwa wah, walaupun saya sudah berusaha seperti ini, saya tetap tidak dihargai dan seterusnya. Nah, ini merupakan tanda gejala dan juga penyebab untuk tanda gejala ketidakberdayaan. Kemudian tanda gejala objektifnya adalah pasien tidak mampu merawat diri, tidak mampu mencari informasi perawatan, ya, karena mereka hanya berfokus pada persepsi usaha yang mereka lakukan itu tidak ada hasilnya, kemudian tidak mampu memutuskan, dan biasanya juga bergantung pada orang lain karena mereka merasa tidak bisa memberikan manfaat, gitu ya, pada orang lain.
Kemudian untuk tanda gejala minornya adalah yang subjektif menyatakan keraguan tentang kemampuannya. Mereka akhirnya merasa tidak percaya diri atas kemampuan yang dimiliki, padahal sebenarnya mereka masih memiliki kemampuan. Kemudian menyatakan kurang mampu mengontrol situasi. Kemudian adanya secara verbal, ya, pasien ini mengatakan malu, ya. Kemudian selanjutnya untuk tanda gejala objektifnya adalah kurang berpartisipasi dalam perawatan, orang cenderung pasif, bahkan biasanya juga menunjukkan tanda gejala depresi atau bahkan menarik diri. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda pasien dengan diagnosis keperawatan ketidakberdayaan. Nah, kemudian kondisi klinis terkait yang biasanya menyertai pasien dengan diagnosis keperawatan ketidakberdayaan adalah pasien-pasien dengan penyakit kronis atau terminal, ataupun pada pasien yang mengalami masalah pada aspek fisik, ya, misalkan pasiennya fraktur, kecelakaan, ya, sehingga menyebabkan adanya gangguan pada salah satu aspek fisik pada pasien. Nah, kemudian selanjutnya dari tindakan keperawatan untuk pasien dengan diagnosis ketidakberdayaan, di sini yang perlu ditetapkan terlebih dahulu adalah tujuan tindakan keperawatan. Apa saja tujuan tindakan keperawatan yang hendak diberikan pada pasien dengan diagnosis keperawatan ketidakberdayaan? Nah, sama seperti diagnosis untuk keputusasaan, ya, di sini ada tujuan kognitif, tujuan psikomotor, dan juga tujuan afektif. Nah, untuk tujuan kognitif di sini adalah pasien mengetahui pengertian, tanda gejala, penyebab, dan juga akibat dari ketidakberdayaan yang dialami. Kemudian mengetahui cara mengatasi ketidakberdayaan. Selanjutnya, untuk tujuan psikomotor adalah mengidentifikasi situasi hidup yang tidak dapat dikendalikan dan yang dapat dikendalikan. Mana yang bisa dikendalikan oleh pasien dan mana yang tidak bisa dikendalikan oleh pasien. Ya, yang tidak dapat dikendalikan pasien ini tentunya adalah misalkan, ya, umpan balik negatif dari orang lain, kemudian kondisi penyakit terminalnya dan seterusnya. Sedangkan yang dapat dikendalikan oleh pasien itu adalah, ya, semangatnya pasien, optimisme pasien. Nah, itu harus diketahui, harus diidentifikasi, dan pasien harus tahu. Kemudian yang kedua adalah melatih situasi yang dapat dikendalikan, lalu mengidentifikasi pikiran negatif dan tidak rasional. Ya, misalkan, ya, pikiran yang menganggap bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh pasien itu tidak akan memberikan manfaat, nah itu harus dikendalikan. Kemudian melatih pikiran positif, pikiran rasional, dan juga harapan yang positif. Sedangkan tujuan afektifnya di sini adalah pasien mampu merasakan manfaat yang dilakukan dan merasa optimis serta bahagia. Nah, pada poin yang kedua ini juga sama, ya, sesuai dengan prinsip dalam perawatan paliatif, bahwa tujuannya adalah meningkatkan derajat atau kualitas hidup pasien. Nah, tindakan keperawatan yang bisa diberikan pada pasien dengan diagnosis ketidakberdayaan adalah yang pertama, kita kaji tanda dan gejala ketidakberdayaan pada pasien. Baik itu untuk tanda gejala mayor, tanda gejala minor, baik itu untuk tanda gejala subjektif maupun objektif. Kemudian kita jelaskan, kita ajak diskusi tentang proses terjadinya ketidakberdayaan dengan cara bagaimana, dengan cara melakukan validasi emosi atau perasaan pasien. Apa yang menyebabkan pasien merasa bahwa setiap usaha yang dilakukan itu tidak memberikan manfaat, kemudian apa yang dilakukan oleh pasien, sampai akhirnya pasien itu merasa tidak berdaya, sampai akhirnya pasien merasa bahwa setiap usahanya itu tidak membuahkan hasil. Nah, itu harus didiskusikan. Kemudian diskusikan juga dengan pasien, ya, terkait dengan situasi hidup yang tidak dapat dikendalikan. Ya, kita jelaskan pada pasien bahwa kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya, ya, penilaian orang lain, omongan orang lain, dan seterusnya. Ya, kita jelaskan, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang normal terjadi, ya. Lalu diskusikan situasi hidup yang dapat dikendalikan. Nah, ini contohnya misalkan walaupun pasien ini punya penyakit terminal, ya, kemudian misalkan dia bekerja secara online. Nah, itu adalah situasi-situasi yang bisa dikontrol oleh pasien, yang bisa bermanfaat bagi pasien. Kemudian latih cara mengendalikan situasi hidup yang dapat dikendalikan, ya, misalkan dengan cara motivasi pasien untuk tetap bekerja sesuai dengan kemampuan fisik pasien. Lalu jangan lupa untuk memberikan
penguatan serta pujian. Lalu, latih cara mengendalikan pikiran. Kemudian selanjutnya dengan cara mendiskusikan pikiran negatif, ya kita identifikasi pikiran-pikiran negatif apa yang dirasakan oleh pasien yang menyebabkan pasien itu merasa frustasi, ya. Kemudian selanjutnya latih pikiran positif dan juga pikiran rasional, latih mengembangkan harapan positif bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pasien itu sebenarnya bisa bermanfaat loh, paling tidak ya. Jika pasien tidak dihargai oleh orang lain, apa yang dilakukan oleh pasien itu bisa bermanfaat bagi diri pasien itu sendiri. Kemudian jangan lupa melakukan latihan afirmasi positif. Jadi kita ajarkan kepada pasien setiap kali pasien merasa pesimis dengan apa yang dilakukan, jangan lupa untuk melakukan latihan afirmasi dengan cara mengucapkan secara lisan atau di dalam hati bahwa saya bisa bermanfaat, saya bisa memberikan manfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain. Diucapkan berkali-kali sampai pasien itu merasakan pikiran negatifnya itu hilang. Dan jangan lupa untuk memberikan penguatan serta pujian kepada pasien. Selanjutnya, tindakan yang bisa diberikan pada pasien adalah latih peran yang dapat dilakukan ya dengan cara mendiskusikan peran yang dimiliki. Contohnya misalkan pasien tadi ya, pasien laki-laki yang saya contohkan tadi, misalkan pasien walaupun punya penyakit terminal, punya penyakit kronis, tapi mereka punya kemampuan untuk bekerja ya. Kemudian latih peran yang dapat dilakukan dan tetap memberikan pujian serta penguatan. Nah, ini adalah beberapa tindakan atau intervensi yang bisa diberikan pada pasien dengan diagnosis ketidakberdayaan. Kemudian tindakan keperawatan untuk keluarga adalah di sini yang pertama, pada prinsipnya, pada polanya sama ya Bapak Ibu ya, seperti tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien putus asaan. Yang pertama di sini adalah kita gali, kita kaji masalah yang dirasakan oleh keluarga dalam merawat klien yang mengalami ketidakberdayaan ya. Kemudian jelaskan pengertian ya, pengertian ketidakberdayaan, tanda gejalanya itu apa, sehingga ketika keluarga mengetahui tanda gejala ketidakberdayaan, harapannya keluarga juga mengenali, bisa mengetahui tanda gejala ketidakberdayaan yang ditemukan pada pasien. Kemudian kita jelaskan juga apa yang menyebabkan ketidakberdayaan pada pasien, akibat dari ketidakberdayaan yang dirasakan oleh pasien, serta mengambil keputusan dalam merawat pasien. Ya, harusnya di sini keluarga adalah bisa memberikan dukungan atau menjadi support system bagi pasien. Lalu yang ketiga, latih keluarga cara merawat dan membimbing pasien untuk mengatasi ketidakberdayaan sesuai dengan ASKEP yang telah diberikan tadi. Jadi apa yang kita ajarkan kepada pasien itu juga kita ajarkan kepada keluarga ya. Tindakan perawatan yang kita berikan kepada pasien itu juga kita ajarkan kepada keluarga agar keluarga bisa merawat ya atau menangani permasalahan pada pasien dengan ketidakberdayaan tadi. Kemudian latih keluarga untuk menciptakan suasana positif dalam keluarga yang mendukung mengatasi ketidakberdayaan. Lalu diskusikan tanda gejala ketidakberdayaan yang memerlukan rujukan segera. Jadi ketidakberdayaan ini sebenarnya adalah permasalahan psikologis ya Bapak Ibu ya, diagnosis psikologis. Jadi kalau misalkan pada pasien dengan penyakit terminal ataupun pada pasien dengan penyakit kronis dengan diagnosis keperawatan ketidakberdayaan yang mana permasalahan tersebut misalkan sampai mengganggu pola tidur, sampai menyebabkan perubahan perilaku, jika diperlukan bisa dilakukan follow up ke fasilitas pelayanan kesehatan yang misalkan dibawa ke psikolog dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk tindakan kolaborasi yang bisa dilakukan adalah memberikan terapi obat kepada pasien ya. Ini obat-obatan yang mungkin bisa dibutuhkan, yang mungkin diperlukan oleh pasien untuk mengatasi masalah psikologisnya tadi ya, untuk mengatasi permasalahan perilaku yang mungkin ditemukan, sambil mengobservasi manfaat dan juga efek samping obat. Kemudian evaluasi yang dilakukan di sini adalah kita evaluasi apakah ada penurunan tanda gejala ketidakberdayaan ataukah tidak. Kemudian peningkatan kemampuan pasien untuk mengendalikan perasaan ketidakberdayaan, dan juga perlu kita evaluasi peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat pasien dengan ketidakberdayaan ya. Kita evaluasi kembali
apakah keluarga bisa mengenali tanda gejala ketidakberdayaan yang ditemukan pada pasien dengan penyakit kronis ataupun dengan penyakit terminal yang dirawat, ya. Sedangkan untuk rencana tindak lanjutnya juga sama ya, kalau misalkan ditemukan adanya perubahan perilaku atau permasalahan psikologis yang semakin nyata pada pasien, maka bisa dirujuk ke pelayanan kesehatan yang sesuai. Baik, untuk materi ketidakberdayaan ya di mata kuliah perawatan menjelang ajal dan juga paliatif dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.